Putri Salju dan Apel Beracun. Di suatu kerajaan yang tersembunyi di antara pegunungan bersalju dan hutan hijau yang luas, hiduplah seorang putri bernama Putri Salju. Ia dikenal sebagai putri paling cantik di seluruh negeri. Kulitnya seputih salju, bibirnya semerah mawar, dan rambutnya sehitam malam. Namun bukan hanya kecantikannya yang dikagumi, tapi juga hatinya yang penuh kasih sayang dan keberanian. Sayangnya, sang ratu, ibu tirinya, diliputi oleh rasa iri yang membakar. Ia memiliki cermin ajaib yang selalu berkata jujur. Setiap hari, sang ratu bertanya, cermin ajaib di dinding, siapa yang paling cantik di dunia ini? Dan setiap hari, cermin menjawab, engkaulah yang tercantik, wahai ratu. Namun, pada suatu pagi yang kelabu, jawaban sang cermin berubah. Wahai ratu, engkau cantik, namun putri salju jauh lebih bersinar. Amarah sang ratu membara. Ia memerintahkan seorang pemburu kerajaan untuk membawa putri salju jauh ke hutan dan membunuhnya. Namun, sang pemburu tidak sanggup mengotori tangannya. Ia memohon kepada putri salju untuk melarikan diri dan menyembunyikan diri sejauh mungkin. Dengan hati sedih namun penuh keberanian, putri salju melarikan diri ke dalam hutan yang gelap dan asing. Di tengah hutan, ia menemukan sebuah pondok kecil yang ditinggali oleh 7 kurcaci yang baik hati, riang, malu, tidur, pemalu, marah, pintar, dan ceria. Mereka menerima putri salju sebagai saudara dan bersumpah untuk melindunginya. Namun, sang ratu tidak menyerah. Ia menyamar sebagai seorang nenek tua dan membawa apel merah yang sangat cantik, tampak segar dan menggoda. Namun diracuni dengan sihir gelap yang mampu membuat siapapun tertidur selamanya. Di suatu pagi ketika para kurcaci sedang bekerja di tambang kristal, sang ratu tua mengetuk pintu. Sayang, maukah kau mencoba apel manis dari kebunku? Rayunya dengan suara gemetar. Putri salju yang belum pernah bertemu nenek seperti itu merasa iba dan menerima apel itu. Begitu ia menggigitnya, tubuhnya melemah, matanya tertutup, dan ia jatuh tak sadarkan diri. Saat para kurcaci kembali, mereka menemukan putri salju tak bernyawa. Mereka menangis dan membuat peti kaca untuk menjaga tubuhnya yang masih seindah saat hidup. Setiap hari mereka menjaga dan berharap suatu keajaiban terjadi. Bertahun-tahun berlalu, hingga suatu hari seorang pangeran dari kerajaan jauh bernama Pangeran Aldrich mendengar kisah putri salju. Ia datang dan terpesona oleh kecantikannya dan kesedihan yang melingkupi tempat itu. Dengan lembut, ia menyentuh tangan putri salju dan berkata, "Jika kau masih mendengar dunia ini, bangunlah, karena hatimu tidak pantas terpenjara dalam tidur gelap." Dan keajaiban pun terjadi. Air mata sang pangeran jatuh ke pipi putri salju, dan perlahan napas hangat kembali mengalir di dadanya. Matanya terbuka, dan semua orang bersorak gembira. Pangeran Eldrick dan putri salju pun jatuh cinta dan mengundang para kurcaci ke pernikahan yang agung di kerajaan utara. Sang ratu yang mendengar kabar itu kembali bertanya pada cermin, "Kali ini,
Cermin menjawab, Putri Salju yang sekarang menjadi ratu. Dialah yang paling cantik dan paling dicinta di seluruh dunia. Dengan rasa hancur, sang ratu pun mengasingkan diri ke gunung-gunung yang sepi dan tidak pernah kembali. Putri Salju memerintah dengan kebaikan, ditemani sang pangeran dan para kurcaci yang selalu setia. Ia tidak pernah melupakan pelajaran dari apel beracun, bahwa kebaikan sejati dan keberanian akan selalu mengalahkan kejahatan.